Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jadoras Putra Buati Pohan, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia golongan 2, angkatan 1, kelompok 1 tahun 2022. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga perawat terampil di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang biasa disingkat dengan RSCM. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dalam pencapaian tujuan organisasi. Generasi Smart ASN itu merupakan jawaban dari prioritas pembangunan SDM serta Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Nilai-nilai Smart ASN sendiri yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, memiliki jaringan luas. Hal tersebut menjadi modal untuk saya dalam mendukung Smart ASN 2024. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. RSCM merupakan sebuah rumah sakit pemerintah dan pusat rujukan nasional yang terletak di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Selain menjadi rumah sakit pemerintah, RSCM juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan. Salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Indonesia. Sejarah berdirinya rumah sakit ini dimulai sejak masa pendudukan Belanda di Jakarta. Tepat pada tanggal 19 November 1919, Belanda mendirikan Central Burgerklinische Ziekenhuis atau disebut dengan CBZ atau Pusat Kesehatan Rakyat sebagai sarana praktikum bagi para siswa Stovia. Stovia merupakan sekolah kedokteran pertama di Jakarta yang merupakan cikal bakal terbentuknya Fakultas Kedokteran Indonesia. Pendirian rumah sakit ini berkaitan erat dengan berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kedua instansi ini saling mengisi satu sama lain. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu seorang tokoh pejuang Indonesia pada masa kolonial. RSCM merupakan rumah sakit pemerintah pertama yang meraih akreditasi JCI pertama di Indonesia pada bulan April tahun 2013. Adapun visi misi dari rumah sakit ini yaitu menjadi rumah sakit umum pusat rujukan nasional terdepan dalam layanan, pendidikan, dan penelitian yang berstandar internasional. Misinya memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan profesional berstandar internasional, menyelenggarakan layanan kesehatan semesta berbasis institusi maupun komunitas melalui EHS atau Academic Health System, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang menghasilkan tenaga kedokteran dan kesehatan yang unggul, menyelenggarakan rumah sakit berbasis Smart Hospital, menyelenggarakan sistem manajemen rumah sakit dengan tata kelola yang andal dan akuntabel. RSCM saat ini dipimpin oleh Dr. Lis Dinali Astuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan Mars VH sebagai direktur utama, beserta 4 direktorat yang dipimpin oleh direktur bagian. Untuk kelompok substansi pelayanan keperawatan berada di bawah komando Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang. Peran dan fungsi keperawatan secara umum yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit, melalui tahapan proses keperawatan yaitu pengkajian, menentukan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Adapun 7 peran penting perawat yang perlu diketahui yakni sebagai pemberi asuhan keperawatan, di mana perawat dalam hal ini berperan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, sebagai advokat pasien, di mana perawat dalam hal ini akan membantu proses komunikasi dan pemberian informasi yang layak di antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Perawat juga akan membantu pasien dan keluarga untuk mendapatkan hak-haknya. Yang ketiga, sebagai edukator, di mana perawat dalam hal ini melakukan pendidikan kesehatan dengan menggunakan media dan alat promosi kesehatan dan memaksimalkan kemampuan literasi digital. Yang keempat, sebagai koordinator,
di mana perawat akan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasien. Yang kelima, sebagai kolaborator, di mana perawat akan mengkolaborasikan berbagai tindakan yang perlu diambil untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien dengan para tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam, sebagai konsultan, di mana perawat dalam hal ini akan memberikan penjelasan terbaik mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Yang ketujuh, sebagai pembaharu, yang akan melakukan perencanaan kolaborasi serta perubahan yang sistematis demi mencapai tujuan pemberian pelayanan keperawatan yang terbaik untuk pasien. Sedangkan fungsi perawat terdiri dari 3, yaitu independen, dependen, dan interdependen. Fungsi perawat yang pertama yaitu fungsi independen. Dalam hal ini, perawat memiliki hak independen dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang terbaik didasarkan dengan ilmu keperawatan. Tindakan independen diambil haruslah berdasarkan pada ilmu keperawatan. Selain itu, keputusan dan tindakan dilakukan oleh perawat akan menjadi tanggung jawab penuh perawat tanpa melibatkan pihak yang lain. Fungsi perawat selanjutnya yaitu fungsi dependen, yang membuat perawat dapat menjalankan perintah dari dokter seperti pemasangan infus, pemberian obat, pengambilan sampel darah, penyuntikan, dan sebagainya. Berbeda dari fungsi sebelumnya yang menjadi tanggung jawab penuh sebagai perawat. Maka, dalam fungsi ini yang bertanggung jawab secara penuh adalah dokter. Fungsi perawatan yang terakhir yaitu fungsi interdependen. Dalam fungsi ini, perawat dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain yang melibatkan dalam usaha memberikan pelayanan terbaik, seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi, dan para ahli untuk memberikan tindakan keperawatan terhadap pasien. Sebagai contoh, dalam menangani pasien yang menderita diabetes, perawat akan bekerjasama dengan ahli gizi dalam menentukan kebutuhan asupan makanan sang pasien. Wujud implementasi Smart ASN yang telah dilakukan pada instansi kami yaitu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga. Meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan yaitu dengan cara mengikuti kegiatan dan seminar keperawatan serta aktif yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal. Menyusun laporan dokumentasi keperawatan dengan menggunakan HIS. Disiplin dalam bekerja dengan datang tepat waktu dan melakukan perekaman absen melalui presensi elektronik di aplikasi dari SDM. Demikian video tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.